ibu-ibu yang di rumah. Wow, yang mulai udah agak-agak bosen sama seger. drakoran, bisa dicoba touring bareng suami. Jadi yang sudah renggang-renggang bisa direkat-rekatkan lagi. Touringnya tipis-tipis aja, jangan kejauhan. Kalau jauhan nanti capek jadi malah emosi. Iya. Nah, ini trap dari atas nggak bisa ngerem lewat sini. Pindah. Mantap Jaya. Dan ternyata terindikasi sebuah hujan yang sangat mantap. Dan apakah kita rest ataukah kita jalan terus? Kita babat kalau mau hujan. Terus. Nah, apalagi jalan licin nih, ban-ban gitu takut banget. Bukan takut ya, nggak pede gue nya. Makanya mungkin ke depan-depannya tuh pakai sepatu yang ada karetnya. Itu satu. Yang kedua, kan itu ada tipe-tipe sepatu tertentu itu. Belum. Dah. Iya, maksudnya Bandung. Bandung. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutin lagi perjalanan. Sekarang jam 2:19, 2:19 ya. Kita tetap ke arah Garut. Ya memang agak nanggung sih, tapi karena ini pertama kali gitu ya bareng istri, jadi kita harus lebih wise lah gitu. Bisa aja tapi gimana gitu. Hai teman-teman, aku istrinya Om Pram. BTW air kelapanya jatuh men. Oke. Jatuh. Apa yang jatuh? Air kelapa? Air kelapanya. Oh, turunannya men, mantap. Ini tuh perjalanannya masih aman banget buat ibu-ibu.
Jalanannya enak terus. Sebenarnya dari Garut itu ada jalan menuju sana itu yang jarang banget ada yang ulas sih jalanannya. Cuma mungkin tuh? besok aja pagi-pagi kita lewat situ. Itu jalanan yang cukup jarang ya. Dari mana Garut ke mana? Dari arah Garut. Dari arah Garut menuju ke Pangandaran. Oh, Dari gitu. Pangandaran itu nanti kita JJLS ke arah Naringgul ya. Cidaun, Ayah, Cidaun, ke arah Cidaun. Kalau ke Naringgul mah, kalau ke Naringgul nggak lewat Pangandaran. Ya dari Pangandaran Oh, kita ke arah Cidaun. Sampai Oh, di gitu. Cidaun, terus naik ke atas ke Naringgul. Sampai dah di situ Patenggang. oh gitu bisa. Oke. Jadi tadi aku menengok ke belakang, nggak pas Tapi itu nengoknya. nggak tahu ya apa kejauhan atau gimana ya. Nanti di ini lagi ya. Apakah memang sedekat itu? Jalanannya bagus ya teman-teman ya. Halus. Tapi nggak tahu kalau ke Tasik ya. Tasik ke Pangandaran itu udah deket. Iya. Kalau mau nyoba ini. Ke Pangandaran itu 6 jam. Dari sini tadi. Terus kita jalan yang penuh Jalan kenangan bus, aja. bus, Kalau bus. bus naik bus kan terlalu cepet. Kalau ini kan jalan kenangan nih kategorinya nih. Kalau kita dari Garut, kita bisa explore Garut ntar malam gitu ya. Terus nanti kita lewatin Kuliner. jalur itu tuh, jalur ekstrimnya mungkin ke Pangandaran. Ini kita lagi galau ke Garut. Kita bisa jauh lagi, tapi udah kemalaman. Nanti Betul teman-teman. Jadi ya jalan aja gitu, memanfaatkan waktu. Besok libur. Tadi ada kesempatan untuk bisa keluar kabur. kabur. Ibu-ibu yang di rumah. Wow, yang mulai udah agak-agak bosen sama seger. drakoran, bisa dicoba touring bareng suami. Jadi yang sudah renggang-renggang bisa direkat-rekatkan lagi. Turunnya tipis-tipis aja, jangan kejauhan. Kalau jauhan nanti capek jadi malah emosi. Iya, nggak bisa menikmati juga sih. Tenaga udah Ya. terbatas. Mendingan kita pelan-pelan. Yang penting sesuai schedule aja. Karena kan sebenarnya situ Patenggang itu tuh yang udah dipesen ya. Udah sebenarnya kalau Makanya, dan belum itu pesen besok. situ Patenggang kita bisa ke Garut sekarang, besok ke Pangandaran gitu sih. Cuma kan udah sayang.
depan. Tapi kalau lewat Garut kan asik juga sih, artinya masih bisa dapat JLS, cuma nggak sampai Pangandaran aja sih kita. Iya. Kan kita sebenarnya mau ekspor JLS itu kan. Rel kereta api. Alternatif Lembang kiri. Oke. Kita Iya, mana? ini bisa lewat via Lembang nih. Oh, Kan kita udah di atas. Yang mana tadi, kanan itu? Oh ini ya. ya ini kiri ini. Ini alternatif Lembang. Kiri ini. Oh. Ini udah mulai masuk Bandung, banyak jajanan aci. Tapi Yang baunya geprek. enak loh. Ini. Yes. Peruri. Oh, Peruri. Oh, ini PT Kertas, emang masih ada? Masih. Masih jalan nggak? Masih. Peruri itu yang kalau kita lewat jalan Kalimalang itu. Terusan Kalimalang di Bekasi, nah itu ada Peruri. Makanya di situ namanya Jalan Peruri kalau nggak salah. Oh gitu, tapi pabriknya kayak nggak jalan gitu ya? Nggak, itu mungkin salah satu office-nya ya kali ya. Hmm, Kayaknya kita udah pernah kesini bareng kakak juga ya. hmm. Yang macet-macetan di sini, masih ingat nggak? Lupa. Bentar ya. Nggak pernah yang ini mah pada larang belum. Ih. Oh ini anu nih stasiun Wus. Lah iya, pada larang bukan? Mana Iya, tapi sih? kita bukan di sini waktu itu. Kita macetnya di sebelah sana yang keluar tol. Terus kita menuju ke villa kan waktu itu. Dulu belum ada ininya. Stasiun Padalarangnya belum ada, stasiun busnya belum ada. Yang zaman belum ada. Jadi kalau Wus kita turun di sini. Habis itu kalau mau ke Bandung kota itu langsung direct KRL. Nah iya, kita belok kiri waktu itu. Kita ke arah kantor Bupati Bandung Barat. Ya kita ke kiri juga nih. Sekarang kita belok mana? Oh, Kiri, kita belok kiri. kiri juga. Oke, yuk kiri. Iya benar, kita betul lewat sini. Bro. Belok kanan bukan nih? Iya loh, bener ini. Belok kanan ini. Oke. Sindang Reret. Itu ya lewat ini. Ini nanti lewat vilanya itu tetangga. Iya. Ciberem. Ciberem. Oke. Masuk daerah Ciberem. Waduh, kayak nama-nama apa gitu ya, kue gitu ya. Brem, oh, itu Brem. Brem itu di Jawa Timur ya, di daerah Nganjuk gitu ya. Brem. Aduh. Oh, sama 13 Bandung nih. Mantap nih. Welcome to Kota Bandung. Yeah. Yes, kita sudah sampai pada poin pertama kita gitu ya teman-teman. Hai. Ternyata bisa dong. Kita ini sebagai motoris pemula gitu ya. Itu sebuah kebanggaan, sebuah pencapaian teman-teman ya. Jangan salah. Begitu.
Kalau naik bus sudah biasa. Nah, bawa mobil udah biasa juga. Bawa motor sendiri, nah itu dia. Oke, ke depan ini kita belok kanan nih. Ke ini Soekarno-Hatta. Terus ding. Masih terus ding. Tapi sama aja di depan itu ya gininya kalau perempatan kanan ya itu juga Soekarno-Hatta juga. Di kiri ya ini kan. Iya. Yuk. Katanya nih ya, kata teman-teman gua ya, teman-teman di kota Bandung ini kita nggak bakal tersesat. Nggak pernah bakal tersesat. Yang penting belok kanan, nanti belok kanan lagi, nanti belok kanan lagi, muter aja udah. Nanti depan kita belok ke Jalan Dewi Sartika. Oh, alun-alun ya? Iya. Alun-alun Bandung nih. Mantep. Keren teman-teman. Wow. Punten Bu, bisa lihat HP Bu. Ini gue Iya. kanan kiri kanan gitu, kanan lagi. Coba deh. Mas, yuk. Terus semuanya tuh harus perlu dilatih sih dan kebiasaan. Jadi naik motor awal-awal sama sekarang itu beda rasanya. Sekarang udah jauh pun ya masih badan biasa-biasa aja. Kalau dulu kan udah capek banget. Mungkin judulnya ini adalah naik motor bagi pemula kali ya. Iya. Pak Sutri. Jadi biar kita kasih insight juga yang masih belum Iya. dan takut gitu loh. Kan kadang takut Iya. memulai, takutnya
capek ini apa gitu. Ya pasti kalau awal-awal, makanya kalau awal-awal jangan terlalu jauh jarak, 60 kilo, 100 paling jauh. Iya. Kalau ini kita berapa kilo ya? Sampai gak gua hitung. Beratus-ratus kilo. Oh, The Trans. Berarti ini Buah Batu dong ya namanya ya? Iya. Nah gitu teman-teman, juga agak aneh juga ya. Zaman dulu tuh gua tinggal di sini, cuma ya memang gimana ya, aduh complicated kalau mau diceritain teman-teman. Gua sekolah di mana, tinggal di mana, bolak-baliknya dari Jakarta ke sini seminggu 3 kali 4 kali. Terus gua di Bekasi, terus gua tugas di antah berantah di Sulawesi. Aduh panjang deh. Kayaknya bukan segmennya juga, tapi kapan ya ceritainnya, nanti aja deh cerita-ceritain masalah pribadi juga gitu. Tapi salah satu penyesalan gua ya teman-teman ya, pada saat gua di Sulawesi gua nggak kemana-mana. Gelo, padahal bisa ke Toraja kemana gitu. Bisa motoran, bisa bawa mobil. Aduh ya ampun. But it's okay. Karena istri gua dulu sangat anak emak ya, jadi ya ampun, ini sedikit Emak jadi dan perlu proses ya. Ini teman-teman juga yang mau ngajak istrinya ya touring gitu, ini cerita aja nih, cerita gimana sih caranya ngajak istri. Gua 18 tahun loh, itu harus bisa ngajak dia untuk bisa seperti ini gitu, karena memang kebiasaan dan lain sebagainya. Dan gue ini juga ya teman-teman ya, merasa bahwa ya memang perlu proses gitu. Naik mobil dulu aja maunya nggak mau naik mobil dulu. Jakarta, Surabaya aja udah nggak mau. Maksudnya ada rasa takut, apa kejauh banget gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain juga di mobil itu kan, bisa tidur apa sih. Itu mau. Memang proses pelan-pelan. Gua juga kayak gini pelan-pelan teman-teman. Jadi nggak instan. Ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk juga. Karena basicnya bukan hobinya, bukan jiwanya kayak gini-gini. Nah dicarilah gimana jiwanya untuk gini ya, jiwanya pergi kuliner, ya udah di situ. Memang itu yang harus dibayar oleh para misua-misua ini ya, gitu. Jadi kalau sekarang sudah lebih accept juga gitu ya. Artinya kondisi yang biasa-biasa aja gitu ya. Naik mobil udah bisa gitu ya. Bawa mobil sendiri juga bisa. Jadi istri gue ini dari nggak bisa ngapa-ngapain loh teman-teman. Nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa mobil. Aduh. Jadi tuh perlu perjuangan. Hanya untuk dia bisa mandiri gitu. Ampun. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang instan, pelan-pelan gitu ya. Jadi pastiin bahwa hobi lu itu nggak semua juga orang seneng dengan hobi lu gitu. Lu harus pelan-pelan. Gitu. Iya, soalnya kalau dipaksa Lebih takutnya kapok. Betul, takutnya kapok. Ini di mana ya ini ya? Itu ya teman-teman ya, touring kali ini adalah touring curhat. Jadi teman-teman juga bisa mendengarkan pembicaraan kita gitu ya. Bukan menggurui. Bukan menggurui, ngedengerin
diskusi-diskusi kami gitu ya. Oh, Kiara Condong. Dan Tiara Condong. Dan kita apa ya apa adanya gitu loh, nggak ya, maksudku nggak gue buat-buat, nggak di apa, memang itu lillahi ta'ala adalah apa yang kita lewati dan alami. Pasang surutnya menjadi suami istri yang udah 18 tahun, mungkin judulnya nextnya adalah touring mengenang Ngomong istri. 18 tahun gitu, 18 tahun. Oh, ini bulan madu. Betul, ya bulan madu sih enggak ya. Oh iya, ada teman-teman juga kita nggak bulan madu loh. Aduh, kehidupan kita itu habis nikah langsung keras. Hidup itu keras. Truly keras teman-teman. Jadi setelah nikah itu langsung kita ke lokasi kerja gua gitu ya, yang kebetulan di luar Jawa, nggak punya sanak saudara. Nah itu ada senangnya juga sih nggak punya sanak saudara. Jadi kalau ngemper nggak ketahuan. Sekejati, oh kita pindah Sekejati nih. Daerah mana nih? Ya, Kita diarahin ini ke sini nih. Kayaknya kita ya diin jalan-jalan alternatif lah. Nurut aja lah yang. Oke. Itu ya teman-temannya yang tadi kita cerita-cerita masalah gimana sih apa ya, gua ngajak istri gua sehingga mau naik motor. Kalau gua sih naik motor itu dari zaman gua muda ya, zaman kuliah gitu ya. Gua pertama kali punya motor itu usia 19 tahun. Gue baru punya motor sendiri, dibelikan motor maksudnya, bukan motor sendiri. Dibelikan motor itu di usia 19 tahun. Jadi gue tuh nggak pegang motor sama sekali, nggak belajar apa segala. Kalau belajar sih ada, tapi langsung pegang motor kopling gue dulu. Zaman dulu itu Tiger 2000, wow itu dulu mantap tuh. Ini apa nih? Lagi Oh pulang. iya. Iya men. Dia belok dong. Jauh bro. Kiri. Gua bingung, dia suruh ke gua ke kiri. Mungkin dikiranya mau jemput kali ya. Sekolah apaan sih? Iya, apa? Kayaknya ini acara wisuda gitu loh. Oh, warung jambu Pindad. Ini jalur alternatif juga, ini jalur mengeteng ya ini ya. Iya. Ini apa nih? Pabrik. Lapangan golf. Lapangan golf. Lapangan Arena. training. Futsal. Training. Pindad. Pindad di sini ya. Oke teman-teman, kita udah di tadi persimpangan ya, jadi sudah mulai agak ini udah Cilenyi. arah-arah yang mau keluar kota gitu ya, dari Cibiru gitu ya. Kita terus aja Udah sampai Cilenyi. sampai Cilenyi ya. Kalau Garut itu tuh sampai Nagrek nggak? Ngelewatin Nagrek nggak sih? Iya dong. Oh gitu ya. Kita di sudut kanan ya. Iya kan kita nggak lewat tol. Oh iya. Ah tuh Garut.
Oh iya. Kalau biasanya kita kan keluarnya. Ya, betul sekali. Oh tapi tadi ada. Oh iya sih, Ganda. Garut, Tasik. Kepada teman-teman semuanya, kalau ada yang salah-salah dibenerin. Ranca Eke, daerah Ranca Eke. Ini juga nggak lagi macet ini. Dan soalnya ntar lagi banyak apa pabrik. Mantap teman-teman, lurus, mantap, luas, dan nyaman. Ya ini. Hoi, hop. Kita masih di Ranca Ekek teman-teman. Jam 4:30 sore. Ranca Ekek. Kalau ada Indomaret berhenti dulu ya. Oke. Nah ini pabrik Mau beli apa? air. Perlengkapan. Ya. Sip. Karena kita ke Garut aja makannya. Ternyata strawberry yang nagrek itu kayaknya waktu itu kita dari Tasik. Jadi Iya. Jadi Kejauhan. belum sampai. Kejauhan. Oke kawan-kawan, kita masih di Ranca Ekek ini. Jadi tadi ngeres sebentar, water break sebentar. Kita kurang 1 jam 20 menit lagi perjalanan kita sampai di Alamanda Alamanda Resort ya, itu tujuan kita. Posisi kita di Ranca Ekek. Cuaca bersahabat banget, enak, nggak panas, nggak dingin juga, normal lah. Yuk kita lanjutin lagi. Di usia-usia kayak gua ini ya, yang agak apa namanya, kurang nyaman itu bagian belakang ya.
ke handphone agak-agak panas memang kalau pakai Discord itu. Lebih irit juga kayaknya dengan apa namanya baterai. Wah, expect semua nih. Wah, pada bore up semua tuh. Kita ngintil aja, ngintil. Itu tuh kayak, kalau kayak gitu kenceng-kenceng banget mereka, aduh, nggak sanggup, wah. Terus rata-rata sudah bore up anunya. Mesinnya bore up 300, aduh, nggak deh. Anak muda, ikutan ah. Hmm. Forty of age ya, juga ya. Betul. Oh gitu ya. Padahal gua masih muda loh teman-teman. Wow. Oh. Karena ini bodinya tuh yang sukanya dia warnanya buat pakai motor ini. Iya. Kalau saya sih apa ya? Gue nyebutinnya fancy rider gitu. Gue lebih ke arah apa yang nyaman buat gue gitu. Jadi memang sejak awal memang gue ya adanya apa itu ya udah itu, dan gue nyaman. Jadi nggak ngikutin mode sih. Tapi mereka bagus juga, bagus juga. Terus pilihan gue apakah jelek? Enggak juga. Iya itu juga teman-teman. Aduh, berat. Iya, betul. Wow, indah teman-teman. Kita masuk daerah mana ini ya? Belum Bu. Oh ya. Hmm. Kondisi jalannya mantap ya teman-teman. Just mungkin suatu saat nanti kita akan coba untuk jelajahi ini juga, jalur tengah ya, juga di jalur JLS juga itu. Sebuah cita-cita teman-teman, cita-cita gue harus bisa ngerasain itu, sebuah pencapaian dalam hidup. Ini wilayah kekuasaannya
Ada yang telepon teman-teman dari bank. Jadi saya bilang ada di atas motor aja kan gitu teman-teman ya. Sorry, ada iklan sedikit. Biasalah dari bank. Ya kita nggak boleh gimana gitu ya. Suatu saat kita bisa jadi akan berada pada posisi mereka gitu. Jadi kita harus berbuat baik. Bisa juga sih. Nggak apa-apa sih, kita jalan juga nggak apa-apa. Ada baiknya jalan sih, sebentar aja. Sambil kita puterin gitu ya, habis mandi. Nggak jauh kok itu kayaknya. Masih berhati-hati karena tanjakannya terus tuh ya. Di sisi ini karena macet gitu ya, di sebelah kiri jalanannya rusak. Itu sih. Lumayan teman-teman ini. Jam pulang kerja teman-teman ini. Dan besok adalah libur. Ibu-ibu yang di rumah Wow, yang mulai udah agak-agak bosen sama seger. drakoran bisa dicoba touring bareng suami. Jadi yang sudah renggang-renggang bisa direkat-rekatkan lagi. Turunnya tipis-tipis aja, jangan kejauhan. Kalau jauhan nanti capek jadi malah emosi. Iya. Oke. Wow. Ini turun terus ya teman-teman, dari atas ke kota Garutnya itu turun terus. Hati-hati juga kondisi remnya ya.
Hah? Oh ini yang larinya. Iya. Oh, dan yang dari sana tidak ada macetnya sama sekali dong. Oh, Kayaknya bisa ini ya, bisa. kayaknya di situ sudah perlu ada lampu merah ya, traffic light ya, supaya tertata gitu. Jadi buat teman-teman yang pemula ini ya, memang kayaknya tubuh kita itu hanya bisa sampai sore dan menjelang malam aja tuh maksimum kayaknya. Mungkin bagi touringer-touringer yang memang sudah berpengalaman gitu ya, mungkin sudah terbiasa gitu ya, itu bisa jalan pagi gitu. Tapi kalau yang kayak gue kayaknya nggak bisa kayak. Ya bisa sih mungkin. Mampir yang pedes. Lamongan dong. Jadi ada kita ngelewatin pabrik ya teman-teman. Barusan ada accident, ketabrak motornya. Biasalah, tabrak dari belakang. Mungkin kakaknya lagi capek. Oke, kita lanjut lagi. Sip. Teman-teman, kita udah ada di sini ya. Kita menuju lokasi kita istirahat. Sebat-sebat dulu.
Kamar mandinya kayak gini ya, ya cukupan lah. Oke guys, Alamanda guys, konsepnya apa ya, cottage gitu ya guys. Temen-temen ya, ya recommended lah. 200-an ribu lah teman-teman. Soalnya ini belum kelihatan ya, masih gelap. Mungkin kalau besok syahdu kali. Handphone udah semua ibu. Mana nih? Dari sini bisa.